Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Sudah Pagi, kedengaran Bu. Bu suara saya Bu? Pagi, Bu. Baik. Bu. Apa kabar kalian? Sehat, Bu. Sehat semua ya. Ya, tentunya harus jaga Ya, kesehatan Bu. ya. Apalagi misalkan cuaca di sekitar kita sudah ada bagus, jenis hujan, kemudian panas. Seperti saat ini sudah mulai mendung. Bentar lagi mungkin akan hujan. Maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan makanan yang bergizi, dengan minum air putih yang banyak, kemudian harus beristirahat dengan cukup. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelumnya, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Anak ibu siapa ya tadi yang datang duluan ya? Siapa tadi yang Tante, datang Bu. duluan? Nah, kita beri kesempatan untuk yang datang duluan untuk memimpin doa. Siapa tadi? Saya, Bu. Oh ya, baik. Silahkan Mai, silahkan memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mai. Ya, Bu. Baik, anak-anak ibu, kita akan mulai kegiatan belajar kita hari ini. Eh, Sebelumnya untuk mengawali pertemuan kita mau menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Sudah terlihat? Ada yang belum hafal? Hafal, Sudah, Bu. Bu. Hafal, Bu. Sudah Nah, hafal, Bu. sudah Hafal, hafal. Bu. Tanya sama-sama. Dengar nggak ya? Nggak ada, Bu. Dengaran? Nggak dengar, Bu. Nampak nggak ya? Nampak, belum, Bu. Belum nampak, Bu. Baik, cukup ya. Nah, kita sudah mendengarkan lagu dan kita menyanyi bersama-sama ya lagu apa Garuda Pancasila. Baik, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita ya, dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, hari ini kita akan apa namanya? Sebelum kita melanjutkan ke materi inti kita pada pagi hari ini, mari kita ingat kembali tentang kegiatan kita sebelumnya. Ya, kita sudah belajar mengenai bacaan ya. Kita sering membaca bacaan, kemudian kita mencari ide pokok, lalu membuat kesimpulan, dan itu sudah kita pelajari di kelas 5. Nah, sekarang anak-anak udah kelas 6 kan? Nah, udah kelas 6 tentunya harus lebih bisa memahami apa itu yang namanya ide pokok dan menyimpulkan bacaan. Baik, eh, sebentar Ibu membagikan video. Bisa dilihat? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baik, sebentar ya. Baik, bisa dilihat? Di sana anak Ibu? Bu, Kelihatan nggak? belum dilihat, belum Kelihatan ya? nampak, Bu.
Bisa dilihat? Belum. Bisa, Bu. Oh ya, agak lambat nih. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Bu. Oh, itu. Hmm. Baik, cukup. Nah, anak-anak Ibu, apa yang kalian lihat di dalam video tadi?
Ada pawai, Bu. Banyak banyak Ya, mobil pawai. yang Ya. berhias. Baju adat, Bu. Baju adat, benar. Rahmi, siapa lagi? Banyak Adat. loh tadi gambarnya. Adat. Ada apa lagi? Banyak orang kumpul, Bu. Oh ya, orang kumpul. Benar, banyak sekali orang kumpul di situ ya. Ayo, apa lagi? Ada yang pakai baju daerah, Bu. Oh ya, benar, Mai, pakai baju daerah. Apa lagi? Ada yang main drum band, Bu. Ada yang main drum band, benar. Apa lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Ayo, Rafika, apa ya tadi yang dilihat Iya, Bu. di dalam Ada orang yang videonya? berjalan ramai-ramai. Ah, berjalan ramai-ramai, ya benar. Ada lagi? Coba di dalam video itu kita bisa melihat apa? Selain orang banyak berkumpul, kemudian pakai baju daerah, dan bahkan lagu daerah pun ada, ya. Sempat kita dengar apalagi tadi? Bahasanya bagaimana? Bahasa apa yang digunakan di situ? Daerah, Bu. Bahasa daerah mana? Mana Rahmi? Melayu, Bu ya. Oh iya, bahasa daerah Melayu. Kemudian pakaian adatnya Pakaian banyak loh tadi. Melayu, Bu. Hanya Melayu Iya. aja yang dilihat. Masa sih? Ramai, Ada Bu. yang lain? Apalagi? Nah, itu kegiatan apa tadi ya? Kegiatan Pawai, apa Bu. tadi? Pawai, betul Pawai. sekali. Di situ kita sudah lihat ya berbagai macam eh, pakaian daerah, kemudian kesenian daerah, ya, kemudian bahasa daerah, bahkan ada lagu-lagu daerah. Nah, ini apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Karena kita hari ini memang mau belajar dua materi yang mau kita pelajari, yaitu satu kita mau belajar bahasa Indonesia, satu lagi PPKN. Nah, untuk apa kita menonton video itu tadi? Untuk mengetahui apa Keanekaragaman kira-kira? ya, Bu. Iya, Keanekaragaman ya, benar Bu. benar sekali, Mita. Keanekaragaman itu di dalam negara kita itu kita punya dasar negara, punya lambang negara, ya Pancasila. Nah, keanekaragaman ini tercermin atau di Pancasila sila yang berapa ya? Keanekaragaman. Di negara kita ini kan bermacam-macam suku kan, suku, bangsa, agama, bahkan tadi sempat kita lihat di situ ada kesenian dari Tionghoa. Ya kan? Ada kan? Nah, itu mencerminkan bahwa kita ini berbagai macam suku, agama, kepercayaan, kemudian bahasa, ya, kemudian budaya yang dijadikan satu, ya, dan kita harus menjaganya supaya tidak terpecah belah, benar kan? Nah, itu Iya, Bu. tercermin pada Pancasila sila yang keberapa? Ketiga ya, Bu. Tiga, Bu. Persatuan. Iya, benar Ya, Bu. sekali, Mita. Baik. Nah, itu ya. Jadi kita harus mengamalkan Pancasila sila yang ketiga. Bunyinya itu tadi? Bunyinya apa? Persatuan Persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum ya? Belum. Belum, Bu. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan?
Belum, Bu. Belum. Sudah? Tidak, Bu. Bu. Nah, anak-anak yang sebenarnya nah, nih, kita mau belajar ini. Kita mau belajar bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia yaitu mengenai teks eksplanasi, kemudian PKN-nya mengenai, nah ini dia, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian menggali informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi. Baik, berikutnya kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ini menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar, kemudian merumuskan komponen kesimpulan yang baik dan benar setelah berdiskusi. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita mau bentuk dalam kelompok. Sebelum kita lanjutkan, kita bentuk kelompok ya. Ya, Ayo, Bu. kelompoknya ditentukan atau mau dipilih sendiri-sendiri? Bu yang tentukan, Bu. Nah, baik. Nah, Rahmi sama Mai ya, kemudian Rafika sama Nindya, dan sisanya nanti satu kelompok ya. Baik, berikutnya. Nah, ini pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang membuat kesimpulan berdasarkan teks eksplanasi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan kesimpulan? Kita kembali lagi ke materi di kelas 5 ya, sudah pernah ini. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu kesimpulan? Poin pentingnya, Bu. Poin penting ya, boleh. Ada lagi? Poin penting? Rangkuman, Bu. Rangkuman dari Rangkuman keseluruhannya. ya. Oke. Yang lainnya ada? Belum, udah lupa lagi. Baik, ini dia. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia teksnya. Ini silakan dibaca teksnya dan nanti kalian silakan bekerja di dalam kelompok. Kemudian silakan buat kesimpulannya. Nanti setelah selesai masing-masing harus menyajikan hasil diskusinya ya. Baik, kelompoknya Mai sudah siap? Sudah. Belum, Bu. Belum. Kelompok Tiwi udah? Belum, Bu. Masih paragraf 1. Oke, mau diulang lagi? Paragraf 1 mau dilihat lagi? Sudah siap, Bu. Tinggal paragraf 2, Bu. Baik. 5 menit ya. 45 menit. Ya, Bu. Siapa yang sudah siap boleh tunjuk tangan. Dan silakan maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Ada yang sudah siap? Kelompok Rafika sudah? Belum, Bu. Oke.
Kelompok Mai sudah? Udah, Bu. Coba apa? Coba kesimpulannya apa setelah membaca bacaan yang sudah Ibu berikan? Ayo, coba saja. Salah nggak apa-apa. Udah, Bu. Nanti kita betulkan bersama-sama. Udah, Bu. Ayo, sudah. Apa itu? Belum disebut. Kelompoknya Tiwi udah? Kelompok Rahmi udah? Ya, Bu. Kota ini memiliki cukup banyak daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih dari 2 mil Pelabuhan Sri Bintangpura, Bu. Nah, baik. Ya, bagus ya. Ayo, masih ada pendapat lain nggak dari kelompok lain? Tidak ada? Ya, Bu. Bu, sama, Ada. Bu. Oh, sama. Baik, kita cek ya. Nah, sekarang ini. Bagaimana caranya tadi kalian? Kok bisa mendapatkan kalimat-kalimat yang sudah kalian sebutkan tadi bagaimana caranya? Bagaimana Ambil dari pokok, kalian Bu. membuat kesimpulan? Apa tadi yang pertama dibuat? Dibaca dulu, Bu, teksnya. Ya, bagus. Membaca dulu, bagus Nanda. Baca dulu teksnya. Yang kedua, Cari di pokok, Bu. mencari ide pokok. Benar sekali Mita. Ada lagi? Yang berikutnya? Ada? Oh, sepertinya sudah lupa ya. Mari kita ingat kembali ya. Baik, benar ya. Yang pertama membaca keseluruhan teks dengan seksama. Jadi kita baca betul-betul isinya apa. Isinya apa dalam teks bacaan itu. Bila perlu diulang. Kalau hanya sekali, kadang kita belum paham, maka kita ulang kembali. 2 kali belum paham, boleh 3 kali. Ya, baca keseluruhan teksnya ya, tidak boleh hanya 1 paragraf ya. Tadi ada 2 paragraf, berarti harus dua-duanya kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, dengan teliti. Baik, yang berikutnya, mencatat setiap informasi yang penting. Di dalam teks bacaan tadi, apa informasi yang kita dapatkan? Tadi sudah ada yang sebut loh tadi. Ide pokok ya, Bu. Informasi penting. Apa yang kita dapatkan? Tempat wisata ya, Bu. Tempat wisata, misalkan. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Tentang wilayah Tanjung Pinang ya, Bu. Ya, wilayah Tanjung Pinang. Apa lagi? Masih ada? Pemekaran daerah di di Riau, Bu. Apa? Putus-putus suaranya apa? Coba diulang, Mai. Tolong diulang. Pemekaran daerah di Riau, Bu. Pemekaran daerah di Riau. Nah, baik. Masih ada lagi? Tidak ada? Nah, yang berikutnya. Menentukan. Nah, ini baru kita tentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi, kalau tadi kan kita sudah membaca nih 2 paragraf kan, berarti setiap paragraf kita harus menentukan mana ide pokoknya. Boleh tidak harus sama persis dengan kalimat yang ada di dalam setiap paragraf. Namun, kalimat itu harus mewakili dari paragraf tersebut. Nah, itu caranya. Yang berikutnya, nah, membuat kata kunci. Apa kata kuncinya tadi? Apa kata kuncinya? Yang sering muncul tadi apa kata-katanya? Daerah pariwisata, Bu. Daerah pariwisata. Iya kah? Yang lain? Pendapat lain? Pinang, Bu. Ada? Kota Tanjung Pinang, Tanjung Bu. Pinang. Ya, ada lagi? Apa ya kata kuncinya ya? Nah, Pulau, ini Bu. dia kata kuncinya.
Kata kuncinya tadi sudah ada yang menyebutkan pariwisata, ada yang menyebutkan Tanjung Pinang. Nah, kita cari kata kuncinya. Kemudian membuat pernyataan sesuai informasi penting, ide pokok dan kata kunci dengan lebih ringkas. Jadi begini, tidak boleh kita itu kalau kita menentukan merangkum itu terus dibuat sedikit kalimatnya. Contoh nih, satu paragraf kalimatnya ada 10. Terus kita asal ambil aja biar sedikit katanya kan. Nah, kita ambil jadi 5 paragraf, terus yang lainnya, dan itu tidak mewakili, tak boleh. Ya, jadi harus kita tentukan ide pokoknya, informasi pentingnya, kita kumpulkan jadi satu yang bisa mewakili setiap paragraf tadi. Ya, itu ide pokok. Jadi kalau ada dua paragraf berarti ide pokoknya ada 2. Nah, yang berikutnya. Nah, mencatat informasi penting. Apa di dalamnya? Setelah membaca teks bacaan, beberapa informasi penting yang diperoleh antara lain. Tadi kan kita catat ya, karena kita mau merangkum. Nah, ini dia. Ini adalah informasi penting yang kita dapatkan di paragraf pertama. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ini sudah mewakili paragraf pertama. Lalu yang kedua, nah ini dia. Tanjung Pinang terletak di Pulau Bintan dengan koordinat ini. Kemudian serat ini 104,27 derajat bujur timur. Ya, itu. Baik. Kemudian Tanjung Pinang dahulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Ini yang kita dapatkan informasi pentingnya. Berikutnya, Tanjung Pinang memiliki daerah pariwisata. Tadi benar ya, sudah ada yang menyebutkan daerah wisata ya. Tanjung Pinang memiliki daerah pariwisata seperti Pulau Penyengat, Pantai Trikora, dan Pantai Buatan. Namanya terpaut. Nah, baik. Ini kita dapatkan informasi pentingnya. Lalu yang berikutnya, nah menentukan ide pokok. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, satu paragraf ide pokoknya satu aja. Karena 2 paragraf, tadi kita mendapatkan 4 informasi, harus kita ringkas ya, yang bisa mewakili setiap paragraf. Nah, ini pokok paragraf pertama. Nih, Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ini sudah mewakili. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Paragraf yang kedua. Ada? Lupa lagi ya bacaannya. Bu. Ya? Nah, yang kedua, ide pokoknya adalah Tanjung Pinang memiliki cukup banyak daerah pariwisata. Karena di dalam bacaan tadi sudah disebutkan, di situ menjelaskan tentang daerah pariwisata yang ada di Tanjung Pinang. Baik, bagaimana membuat kata kunci? Tadi ada kan yang menyebutkan kata kunci. Nah, kata kunci, nih, kata kunci adalah yang sering muncul dalam teks bacaan. Tadi yang sering muncul apa tadi? Kata apa? Ini dia, kata Tanjung Pinang. Iya. Baik, yang berikutnya bagaimana caranya? Nah, membuat pernyataan sesuai informasi penting, ide pokok, dan kata kunci dengan lebih ringkas. Nah, berdasarkan informasi penting yang kita dapatkan, kemudian ide pokok dan kata kunci, baru kita bisa membuat kesimpulan dari teks bacaan yang sudah kita baca. Nah, ini kesimpulannya. Apa kesimpulan dari bacaan dari 2 paragraf tersebut tadi adalah Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang dahulunya merupakan pusat Kesultanan Riau Lingga yang memiliki cukup banyak daerah pariwisata. Nah, sebelum kita ke sini, ini sudah Ibu munculkan sedikit ciri-ciri kesimpulan baik. Menurut kalian, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik?
Ataukah dengan kalimat yang panjang-panjang? Ataukah dengan kalimat yang pendek, seringkas-ringkasnya, atau bagaimana? Yang punya pendapat? Kelompoknya, Mei? Saya, Bu. Ya, silakan.